Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Rudi di channel baru saya ini. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali lagi untuk membawakan sebuah kisah misteri yang tentunya semoga saja dapat menghibur kalian semua. Dan seperti biasa, yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita masuk dalam ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Si kecil yang pemberani. Sedari kecil dia sudah dididik dengan keras oleh ayahnya. Bahkan pada umur 7 tahun, ia sudah harus berani turun naik ke sungai di malam hari jika ingin buang air besar maupun kecil. Ya, anak itu adalah Robert. Tidak ada istilah manja-manjaan pada keluarga itu. Meski Robert sendiri adalah anak tunggal di keluarga tersebut. Jangan selalu bergantung pada orang lain ya. Kau harus bisa belajar mandiri, karena kau tidak tahu dan kau tidak bisa memilih mana orang yang benar-benar tulus padamu dan mana orang yang hanya baik di depan saja. Nasihat ayahnya yang selalu Robert ingat hingga saat ini. Siang itu, terik matahari bersinar, membuat kulit Robert yang sedang menyisir tepian sungai menjadi merah. Matanya menyipit manakala air bergelombang dan memantulkan sinar matahari yang menyilaukan mata. Di tangan anak lelaki berumur 10 tahun itu terdapat beberapa ekor ikan yang diikat dengan sebuah rotan kecil. Langkahnya riang sambil sesekali bersiul menirukan suara burung-burung yang hinggap di rerantingan pohon salam. Mendadak langkahnya terhenti. Ia berlahan-lahan mundur ke belakang ketika matanya menangkap sosok besar yang sedang berjemur di pinggir sungai. Buaya itu sepertinya tertidur, namun ketika merasakan ada mangsa di dekatnya, buaya itu tidak langsung bergerak. Tak ada pilihan, Robert kecil langsung berlari ke hulu. Dengan cepat ia naik ke atas pohon guna mengamankan diri. Untuk sesaat ia bisa bernafas lega, karena buaya itu tak lagi mengejarnya. Namun desisan ular di ranting pohon teratas membuat Robert kecil terlonjak kaget. Asu! Umpat Robert kecil langsung berusaha turun dari pohon. Ikan-ikan yang ia bawa terombang-ambing terkena pepohonan dan semak yang ia terobos. Beberapa di antara ikan itu sudah ada yang jatuh karena badannya putus dan hanya menyisakan bagian kepalanya saja. Nafasnya ngos-ngosan begitu sampai di rumah. "Kenapa, Bet?" tanya sang ayah yang tengah mengukir kepala mandau di teras rumah. "Ada buaya ya?" jawab Robert dengan nafas yang masih terengah-engah. Lelaki itu tertawa. Ia menganggap ketakutan putranya itu adalah sebuah lelucon. Sudah, kau benar-benar membuatku tertawa, Bet. Sekarang cepat beri makan babi peliharaan kita, perintah sang ayah. Robert bergegas berjalan ke bawah rumah untuk mengambil pakan babi yang sudah disiapkan. Seekor anjing terus-menerus menyalak pada Robert yang sedang berada di kandang babi. "Ada apa, Bujan?" tanya Robert kecil pada anjing berwarna kuning itu. Meski ia tahu anjing tersebut tak akan mungkin menjawab pertanyaannya, anjing itu terus menyalak pada Robert. Meskipun saat itu Robert sudah berada di dekatnya. Kau ini kenapa, Bujan? Kenapa terus menyala?" Lagi-lagi Robert bertanya sembari mengelus-elus kepala anjing tersebut. Dan ketika Robert akan berjalan menuju ke sungai, anjing itu malah menggigit celana Robert dan menariknya. "Ikuti saja, Bet. Siapa tahu ada yang mau dia perlihatkan padamu," ujar ayahnya dari jendela dapur. Mau tak mau akhirnya Robert mengikuti anjing kuning tersebut yang berlari menuju ke jalan setapak yang mengarah ke pemakaman Kaharingan di desanya. Dan tak jauh dari area makam, terlihat sebuah karung penuh berisi baju-baju. Kenapa karung ini berada di sini? Ini kan areanya cukup jauh dari pasar, gumam Robert dengan bingung. Anjing itu lagi-lagi menyalak. Dan kali ini Robert ikut saja kemana si anjing membawanya. Mata Robert terbelalak melihat seorang lelaki yang terbaring di atas tanah dengan wajah pucat dan pakaian yang sobek serta luka-luka yang ada di sekujur tubuhnya. Robert yang kala itu berusia 10 tahun tentu sangat ketakutan melihat pemandangan itu.
Ia langsung berlari sekuat tenaga untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Robert melaporkan hal itu kepada ayahnya. Kemudian ayahnya dan beberapa orang lain yang ikut langsung berangkat ke TKP. Namun rupanya mereka tak menemukan apa-apa selain karung penuh berisi baju-baju itu. Robert sampai menangis-nangis menjelaskan bahwa ia tak berbohong pada ayahnya dan orang-orang itu. "Aku nggak bohong ya, aku nggak bohong," isak Robert. "Iya, Amai tahu Robert bukanlah anak yang suka berbohong. Kau anak istimewa, nak. Yang kau lihat itu bukan lagi manusia," ujar ayahnya yang membuat Robert kaget. Robert terus memikirkan hal itu, karena baru kali ini ia melihat makhluk yang berasal dari dunia yang berbeda. Apa artinya sosok itu memperlihatkan diri padanya? Dan siapa sosok itu sebenarnya? Kenapa di sana ada karung baju-baju? Pertanyaan itulah yang sedang menguasai pikiran Robert akhir-akhir ini. "Tolong belikan gula dan teh di warung ya, Bet. Hari ini akan ada orang jauh yang datang kemari," ujar ayahnya Robert yang bernama Amuk tersebut dengan tenang dan sesekali menyesap rokok di tangannya. Robert tahu perasaan ayahnya tak pernah sekalipun meleset. Karena itulah ayahnya begitu sangat terkenal di desa. Banyak orang yang berobat kepadanya, bukan hanya dari desa setempat, tapi kesaktiannya sudah dikenal sampai keluar daerah. "Kelak, kau juga akan menjadi seperti Amai, nak." Benar saja, tak berapa lama setelah pulang dari warung, orang-orang yang dikatakan ayahnya tadi pun datang. Robert menarik tangan Samuel, saudara sepupunya itu, untuk masuk dalam kamar. Ketika para tamu tersebut masuk dalam rumah, Robert menarik tangan Samuel, saudara sepupunya itu, untuk masuk dalam kamar. Ketika para tamu tersebut masuk dalam rumah, "Kita tidak boleh keluar ya," ujar Robert berpesan pada Samuel yang saat itu baru berusia 5 tahun. Robert menempelkan telinganya pada dinding kamar untuk menguping pembicaraan beberapa tamu itu dan ayahnya. "Robert, aku haus," ujar Samuel menarik-narik baju Robert. Mau tak mau Robert terpaksa harus keluar kamar untuk mengambil air putih di dapur. Namun ketika ia keluar, Samuel juga ikut keluar dan menghampiri ayahnya Robert. "Aduh, anak itu," gumam Robert dengan kesal. "Samuel, sini," panggil Robert dari balik pintu. Sebenarnya Robert kesal, namun juga senang karena dengan alasan memanggil Samuel, dia bisa duduk di dekat pintu sambil mendengarkan obrolan para tamu ayahnya. Lelaki yang berpenampilan rapi dan bagus itu terdengar meremehkan ayahnya Robert, membuat anak lelaki tersebut menjadi kesal. Tapi berbeda dengan ayahnya yang hanya tertawa santai. "Coba kau periksa barang milikmu, apa masih ada di tempatnya?" tanya Amuk pada Jan sambil tertawa. Jan memeriksa dompet dan tas yang ia bawa, dan masih lengkap seperti mana sebelumnya. "Barangmu yang paling berharga," ujar Amuk tersenyum. Dan ketika Jan meraba telur kelakiannya, raut wajahnya mendadak berubah pucat. Bagaimana tidak, ternyata kedua telurnya itu sudah lenyap entah kemana. Melihat wajah salah satu tamunya ayah itu pucat, Robert tertawa cekikikan. Orang itu langsung meminta maaf pada ayahnya Robert dan memohon agar telur-telurnya dikembalikan. "Jangan meremehkan seseorang hanya karena penampilannya ya. Kalau memang kau tak percaya, sebaiknya kunci rapat-rapat mulutmu. Jangan sampai apa yang kau katakan itu menyinggung tuan rumah." Jan terdiam, wajahnya masih pucat. Bingung, takut dan menyesal menjadi satu. Setelah puas melihat Jan yang sudah pucat itu, akhirnya Amuk mengambilkan telur kejantanan milik Jan ke tempat asalnya. Barulah Jan percaya dengan ilmu yang dimiliki oleh Amuk. "Bet, kemari sebentar," panggil ayahnya. "Iya, Amai, ada yang bisa aku bantu?" "Ku dengar Papa Birto dapat ikan besar. Coba kau ke rumahnya, beli 1 kilo ya," suruh Amuk pada anak lelakinya itu. Mendengar itu, Robert melonjak kegirangan. Ikan tapah adalah ikan kesukaannya. Membayangkan saja membuat Robert meneguk air liur. Dengan berlari-lari kecil, Robert menuju ke rumah Papa Birto.
beli ikan tapahnya 1 kilo. Dari mana kau tahu Papa Berto dapat ikan tapah, Bet? Tanya Moren. Ah, seperti tak tahu saja kau ini, Ren. Ujar Mama Berto. Malam itu Robert membantu ayahnya mengobati si tamu yang sakit. Robert yang sudah diajari cara mengambil penyakit dari dalam tubuh seseorang itu terlihat sudah sangat mahir melakukannya. Beberapa kerikil dan kupak kayu kecil-kecil berhasil Robert ambil dengan cara menyedot bagian tubuh orang yang sakit menggunakan mulutnya. Amuk dengan bangga tersenyum ke arah Robert, dan sisanya dia sendiri yang turun tangan, karena dianggap Robert belum terlalu kuat untuk melakukan pengobatan itu sendirian. Kau ini kena kiriman orang dan juga kapuhunan, ujar Amuk menjelaskan dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh tamunya. Apa bisa terkena secara bersama seperti itu? Tanya Jan dengan bingung. Ya, penyakit-penyakit non-medis seperti ini, kalau sudah ada yang masuk, maka penyakit lain pun akan dengan mudah ikut masuk. Bisa itu berupa sama-sama kiriman, bisa juga karena orang halus yang merasa terganggu lalu melemparkan sesuatu seperti batu kerikil, pasir, kayu dan lain-lain pada tubuh kita, yang akhirnya akan membuat penyakit lain pada tubuh kasar kita, ujar Amuk menjelaskan. Jan mengangguk paham. Matanya kini teralihkan pada lelaki yang duduk bersandar di dinding. Tampaknya anak itulah yang nanti akan menuruni keahlian sang ayah yang bergelut dalam dunia mistis. Singkat ceritanya, pada hari itu para tamu yang berobat tersebut pun akhirnya pulang. Amai, aku mau mancing ikan ke sungai ya, pamit Robert pada sang ayah. Di jalan menuju sungai, ia melihat ada 2 anak lelaki yang bertubuh jauh lebih besar darinya sedang berkelahi, dan ditonton oleh beberapa anak lain yang menyerukan nama masing-masing anak yang berkelahi tersebut. Dengan langkah cepat Robert menghampiri mereka. Tanpa rasa takut Robert meninju wajah kedua anak itu hingga keduanya terdiam. Bodoh, goblok kalian, mau-maunya diadu oleh mereka. Kalian itu saudara, harusnya saling jaga, bukan berkelahi seperti ini, teriak Robert penuh amarah. Dan kalian, apa untungnya bagi kalian mengadu mereka? Kalian dapat beras dari hasil mengadu mereka? Bentak Robert pada anak-anak yang tadi menonton perkelahian. Tidak jauh dari tempat itu, ada Amuk yang tengah memperhatikan anak-anak itu sambil tersenyum dan kepala yang mengangguk. Namun tiba-tiba senyumnya hilang ketika salah satu anak itu menampar Robert. Wajah Robert tampak merah padam menahan amarah akibat tamparan salah satu anak tersebut. Ia yang mengira Robert akan membalas pukulan anak-anak tadi harap-harap cemas. Tapi rupanya Robert sama sekali tidak melakukan pembalasan apapun. Ia malah menarik kedua tangan saudara yang berkelahi tadi lalu membawa mereka menjauh. Cerita Robert kecil saya akhiri sampai di sini. Dan singkat cerita, tahun demi tahun berlalu. Usia Robert sekarang sudah menginjak 17 tahun. Wajahnya yang cukup tampan dan tubuhnya yang lumayan berotot, serta sikapnya yang baik dan suka menolong itu menjadi nilai tambah bagi para gadis di desanya. Banyak gadis yang berebut ingin menjadikan Robert sebagai kekasih. Namun sepertinya Robert tak tertarik sedikit pun pada mereka. Ia malah menganggap semua gadis itu sebagai teman atau saudara, yang membuat mereka seketika kecewa. Hari itu Robert baru pulang dari mencari ikan ke hulu. Ia menenteng wadah ikan miliknya yang terlihat sudah penuh dengan ikan-ikan. Hai Kak Bet, mau ku bantu memasakkan ikan? Tegur seorang gadis cantik dengan rambut yang terurai panjang hingga ke punggung itu sambil tersenyum ketika Robert lewat di depan rumahnya. Tapi Robert yang seperti kulkas 2 pintu itu hanya menjawab seadanya dan langsung melanjutkan perjalanannya untuk pulang ke rumah. Di rumahnya ternyata ada beberapa tamu yang datang. Salah satunya adalah seorang gadis manis dengan rambut ikal mayang yang menggemaskan. Baru kali ini Amuk melihat Robert salah tingkah seperti itu di hadapan seorang gadis. Padahal jika dibandingkan dengan gadis-gadis yang mengejar-ngejar Robert selama ini, gadis yang bertamu itu bukanlah apa-apa. Tapi entahlah, Robert merasa bahwa gadis itu seperti gurun Sahara yang panas.
dan mampu mencairkan kebekuan hatinya saat itu hanya dengan tatapan mata. Saat ikut mendengarkan obrolan sang ayah dan tamu-tamunya itu, barulah Robert tahu kalau gadis tersebut sudah lumpuh hampir 3 tahun karena guna-guna. Cukup sulit mengobati penyakit yang sudah bertahun-tahun tinggal di dalam tubuh seperti itu, ujar Amuk. Kata-kata yang terlontar dari mulut ayahnya membuat Robert terbelalak. Tak pernah ia mendengar ayahnya berkata seperti itu sebelumnya pada pasien-pasien mereka terdahulu. Bahkan ada yang sudah sakit selama berpuluh-puluh tahun dan ayahnya tak pernah mengatakan apa-apa. Tapi Mai, lebih baik kau lanjutkan pekerjaanmu, Bet, potong sang ayah dengan cepat. Robert beranjak dari duduknya dan langsung ke dapur. Sesekali ia mengintip gadis itu lagi. Aku butuh waktu untuk mengobatinya, paling tidak sekitar 2 minggu, ujar Amuk lagi. Tanpa ragu pihak keluarga si gadis langsung menyetujui. Dan selama 2 minggu si gadis yang bernama Ainun itu pun tinggal di rumah mereka bersama bibinya yang akan mengurus keperluannya selama tinggal di sana. Gunakan waktu 2 minggu ini sebaik-baiknya, Bet, dan bila memang dia menyukaimu, Amai siap untuk melamarkannya untukmu. Karena Amai tahu kau menyukainya, bukan? Ujar Amuk berbisik. Di sini barulah Robert mengerti maksud sang ayah, dan seketika wajahnya memerah karena malu. Bagaimana Amai tahu perasaanku? Tanya Robert. Kau itu anakku, tentu aku tahu semua yang kau pikirkan. Hari-hari berlalu. Robert dan Ainun kini semakin akrab. Tak jarang Robert menggendong gadis itu untuk berjalan-jalan mencari udara segar atau sekedar untuk melihat peliharaan-peliharaan milik Robert. Keakraban keduanya menjadi buah bibir di kalangan gadis-gadis di desa. Mereka mencibir bahkan tak jarang mengejek gadis yang Robert sukai. Meskipun itu dilakukan tidak secara langsung oleh mereka. Pada hari kelima, kaki Ainun sudah mulai bisa digerak-gerakan, walau masih terasa ngilu di tulangnya. Dan pada hari ke-8, Ainun sudah mulai belajar berdiri dengan dibantu oleh bibinya ataupun Robert. Dan di hari ke-14, Ainun sudah bisa berjalan sendiri, meskipun hanya beberapa langkah saja. Keluarganya yang datang hari itu pun terlihat bahagia melihat kemajuan pada Ainun. Dan ada seorang laki-laki yang berusia 25 tahunan di antara keluarga Ainun saat itu. Awalnya Robert ambil pusing dengan keberadaannya. Namun ketika mereka memperkenalkan lelaki itu sebagai calon suami dari Ainun, raut wajah Robert seketika berubah. Robert, terima kasih selama 2 minggu ini kamu sudah ikut menjaga dan menemani calon istriku. Aku berhutang budi padamu, ujar lelaki itu seraya menusuk jantung dan hati Robert. Iya, tidak apa-apa, aku ikhlas kok, jawab Robert gemetar. Dan setelah kepulangan Ainun, Robert menjadi pemuda yang lebih pendiam. Bahkan pada usianya yang telah memasuki 25 tahun pun, Robert belum juga ingin menikah, meskipun ayahnya sudah berkali-kali menyuruhnya untuk segera menikah. Malam itu perdebatan antara Robert dan ayahnya tentang perjodohan terdengar sengit. Yang akan menikah itu aku, Mai, dan aku bisa memilih wanita pilihanku sendiri. Kenapa Amai harus repot-repot ke sana kemari mencarikan istri untukku? Nanti kalau dia datang, Amai yang nikahi dia, ujar Robert. Amuk yang terbakar emosinya lantas menampar Robert, membuat lelaki itu langsung pergi meninggalkan rumah malam itu juga. Robert merenungi diri di pinggir sungai dengan ditemani sosok makhluk berkepala botak dan memiliki telinga yang lebar. Makhluk itu tak memakai pakaian. Tubuhnya yang putih-putih tepung terlihat jelas di malam itu. Aku terlalu kasar pada ayahku, ucap Robert. Hening, pertengkaran mereka malam itu memang adalah pertengkaran yang paling parah. Bahkan mereka sampai tak bertegur sapa selama beberapa hari. Mai, biar aku saja yang pergi mencari akar-akar itu, ujar Robert pada sang ayah yang memang akhir-akhir ini kesehatannya menurun. Tidak perlu, biar aku saja yang mencarinya, sanggah Amuk diiringi batuk. Amai tidak terlalu sehat sekarang ini. Apa pedulimu? Mai,
Masalah itu kan sudah selesai. Aku juga sudah menyanggupi akan menikah. Jadi tolong jangan perlakukan aku seolah tak peduli denganmu. Bagaimanapun juga, kau itu ayahku, Mai, ujar Robert. Umurku mungkin tidak akan lama lagi, tapi... Mai, jangan jadikan umur sebagai bahan untuk menekanku, potong Robert seraya beranjak dari duduknya. Ia akan pergi ke hulu hari itu untuk mencari bahan-bahan yang digunakan untuk ritual sang ayah. Sepanjang perjalanan, Robert tak henti-hentinya memikirkan sang ayah. Ia sebenarnya tak ingin melawan, tapi ia juga tak bisa hanya diam saja menerima semua keputusan sang ayah untuk hidup dan masa depannya. Sesampainya di hutan, Robert dengan hatinya yang masih tak nyaman terus berjalan mencari akar yang dibutuhkan untuk ritual. Namun sampai sore hari, Robert belum juga mendapatkan satupun yang ia cari. Akhirnya ia pun memutuskan untuk tidak pulang hari itu. Ia mendirikan tempat untuk tidur seadanya dengan kayu dan dedaunan yang ada di sekitar. Kegelapan mulai menyelimuti hutan dan seisinya. Robert mencoba menghidupkan api guna mengusir nyamuk-nyamuk hutan yang mulai berdatangan. Menjelang tengah malam, Robert mendengar suara burung yang berbunyi aneh. Jelas itu bukan burung biasa, melainkan burung jadi-jadian yang mencari mangsa. Biasanya yang menjadi sasaran adalah orang-orang yang tak tahu apa-apa dan orang-orang yang suka penasaran terhadap segala sesuatu yang menjadikan apapun sebagai bahan pertanyaan. Robert memejamkan matanya. Ia merasakan ada sesuatu yang mendekat ke arahnya. Dan tak berapa lama kemudian, ada suara seseorang yang sangat ia kenal memanggilnya. "Aku kemari mencarimu," ujar suara yang sangat mirip dengan ayahnya itu. Robert membuka matanya dan tersenyum kecut. "Kenapa Amai mencariku?" tanya Robert bersikap biasa saja. Padahal ia sendiri tahu bahwa sosok yang ada di hadapannya itu bukanlah sang ayah, melainkan macan. "Aku hanya takut kau kenapa-napa." "Kenapa Amai tak memanggil namaku seperti biasa?" tanya Robert. Sosok yang menyerupai ayahnya itu terdiam untuk beberapa saat, dan kemudian mulai berani hendak menyentuh tubuh Robert. Namun Robert yang sudah menduga apa yang akan terjadi, lantas sudah menyiapkan sesuatu untuk makhluk yang menyamar sebagai ayahnya itu. Sinar merah seperti semburan api memercik terlihat di tangan makhluk itu ketika ia menyentuh Robert. Dengan tatapan tajam makhluk itu menatap Robert yang tersenyum lebar. Perlahan-lahan bulu-bulu di tubuh makhluk itu mulai keluar, dan tanpa aba-aba ia berbalik hendak pergi. Namun anehnya makhluk itu seperti terkurung dan tak bisa kemana-mana. "Amai, kenapa Amai takut? Kenapa Amai hendak lari?" tanya Robert diiringi tawa yang renyah seperti mengejek makhluk itu. Suara makhluk itu terdengar melengking memekak telinga membuat gusar. "Kau yang datang sendiri kemari, dan aku tak mengundangmu. Maka dari itu, kau tak akan kulepaskan. Aku akan menguliti tubuhmu untuk kujadikan celana," ujar Robert. Mendengar apa yang dikatakan Robert, makhluk itu langsung mengamuk. Begitu juga dengan kawan-kawannya yang berada di sekitaran pondok sederhana tersebut. Robert tertawa terbahak-bahak melihat itu. Ia sepertinya puas dengan ketakutan mereka. Apalagi ketika ia memperlihatkan senjatanya yang berkilat. Makhluk-makhluk itu semakin mengamuk dan mengeluarkan suara nyaringnya. Konon celana yang terbuat dari kulit macan itu mampu membuat si pemakainya dihormati bangsa gaib dan bisa memerintah bangsa gaib tersebut. Tapi bila lama tinggal di alam gaib, maka manusia yang memakai celana kulit macan itu seutuhnya akan menjadi makhluk gaib. Dan untuk mendapatkan kulit macan itu sendiri tidaklah mudah. Kulit macan hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang berilmu tinggi dan siap mati ketika berhadapan dengan sosok macan yang kesaktiannya tak perlu diragukan lagi. Dengan tangan kosong saja ia mampu mencabik-cabik tubuh manusia. Apalagi pada kenyataannya mereka selalu berburu berkelompok, tentu akan sangat sulit untuk melawannya seorang diri. Tapi malam itu seperti keberuntungan bagi Robert.
Makhluk itu masuk seorang diri dan membiarkan teman-temannya menunggu di luar. "Sudah lama aku menunggu kesempatan ini," ujar Robert dengan sinis. Teriakan melengking terdengar di dalam hutan itu. Mereka masih menunggu Robert untuk keluar dari dalam pondoknya. Namun Robert yang pintar tentu tak akan mau keluar setelah ia berhasil mendapatkan kulit macan tersebut. Nyawanya dipertaruhkan di sini. Keesokan harinya ketika matahari mulai naik, barulah Robert keluar. Dan hari itu ia cukup beruntung karena apa yang dicarinya itu ditemukan tepat di belakang pondok. Padahal kemarin ia tak melihat apa-apa di sekitar sana. Singkat cerita, sesampainya di rumah, Robert menceritakan apa yang terjadi di hutan semalam kepada ayahnya. Dan Amuk mendengarkan cerita Robert dengan antusias. Tampaknya ia sangat bangga sekali kepada Robert. Malam itu mereka berdua pergi untuk melakukan ritual pengobatan pada salah seorang pendatang yang tinggal di rumah keluarga Moren. Robert mengerutkan keningnya ketika melihat lelaki yang terbaring di atas kasur itu. Bagian wajahnya membengkak dan urat-uratnya terlihat sangat jelas. Bahkan lubang hidung lelaki itu sudah tertutup karena bagian hidungnya juga membengkak. Hanya mulutnya yang masih terbuka sedikit untuk bernafas. Amuk yang sudah cukup rentah kemudian mulai melakukan ritual dibantu oleh Robert. Namun sepertinya Amuk tak bisa mengimbangi kekuatan dukun yang menjadi musuhnya malam itu. Ia beberapa kali terbatuk dan mengeluarkan darah hitam yang menggumpal. Sementara Robert tetap fokus pada tujuan awal mereka. Hingga beberapa saat lamanya akhirnya Robert berhasil mengalahkan si dukun. Dengan ritualnya penyakit yang dikirim kini Robert kembalikan. Namun setelah kejadian malam itu ayahnya jatuh sakit. Semakin hari sakitnya semakin parah. Bahkan Robert pun tidak bisa mengobatinya. Karena perjanjian atau sumpahnya mereka tak bisa mengobati keluarga mereka sendiri, apalagi yang tinggal serumah dan memiliki hubungan darah. Semua kekuatan dan ilmu yang mereka miliki akan menjadi tak berfungsi bila digunakan untuk mengobati keluarga sendiri. Jadi jangan heran jika ada dukun yang tak bisa menyembuhkan anak atau istrinya sendiri. "Bet, bila aku mati nanti, kau tahu apa yang harus kau lakukan bukan?" tanya Amuk. "Amai tidak akan mati. Aku akan berusaha mencari orang yang bisa menyembuhkan Amai." Namun sekitar sehari setelah berkata seperti itu, Amuk menghembuskan nafas terakhirnya. Ketika proses jenazah ayahnya dimandikan, Robert ikut mandi di bawah jasad sang ayah untuk menyalin ilmu milik ayahnya yang belum sempat Robert pelajari semasa ayahnya hidup. Dan seiring dengan guyuran air dari mayit itu membasahi tubuh Robert, seperti itulah ilmu sang ayah menurun pada dirinya, atau pada orang yang bersedia mandi di bawah mayat. Setahun telah berlalu, Robert pun sudah menguasai berbagai macam ilmu yang diturunkan oleh ayahnya, termasuk ilmu santet. Malam itu Robert sudah sampai di sebuah gunung yang dikenal sebagai sarangnya makhluk gaib. Dan tak jarang gunung itu adalah tujuan utama bagi mereka yang akan mencari-cari barang bertuah ataupun ilmu-ilmu yang didapatkan dengan cara berlapah atau bertapa. Saat memasuki area gunung itu saja, Robert sudah merasakan hawa yang berbeda. Dingin dan panas terasa bersamaan. Di sana benar-benar hening, tak ada satupun suara-suara binatang malam yang biasanya ada di sekitar hutan. Robert duduk dan ia mulai memejamkan matanya. Tak ada yang terjadi hingga ketika lampahnya sudah hampir selesai, Robert mulai merasakan godaan. Mulai dari beberapa perempuan cantik yang bisa dibilang hampir tak berpakaian yang terus-menerus menggodanya, lalu pelan-pelan berganti dengan gerombolan anak kecil. Kemudian ada seekor ular besar yang hendak melilit tubuhnya. Pada ujian terakhir Robert hampir saja gagal, tapi untungnya Robert berhasil mengatasinya. Dan sampailah pada saat-saat terakhir di mana ia mendengar suara seseorang bertanya kepadanya. "Apa yang kau inginkan?" ujar suara itu bertanya. Mendengar pertanyaan itu, Robert segera membuka matanya.
dan terlihat sesosok makhluk tinggi dengan ukuran tubuh yang sangat besar berdiri di hadapannya. "Aku ingin ilmu taguh gancang," ujar Robert mantap tanpa perasaan takut sedikit pun melihat sosok itu. "Baiklah, permintaanmu kuterima. Sekarang pulanglah, besok kau sudah bisa menggunakan ilmu itu," jawab makhluk itu dengan suara menggelegar. Robert tersenyum dan mengangguk. Ia lalu beranjak dari tempatnya bertapa. Ia yakin dan percaya dengan ucapan makhluk itu, karena ini bukan sekali atau kedua kalinya ia bertapa. Namun godaan atau ujian di setiap bertapanya itu berbeda-beda. Dan yang ini bagi Robert adalah yang paling sulit, bahkan ia hampir gagal karenanya. Taguh gancang adalah ilmu kebal dan kuat. Di pedalaman masih banyak yang memakai ilmu ini. Apalagi mereka yang mempunyai pekerjaan di hutan yang jarang bertemu dengan manusia. Jadi apa-apa harus dikerjakan sendiri, termasuk mengangkat pohon besar, ataupun mengingsung atau mengangkat kelotok saat melewati kiham atau ongkong. Tanpa ilmu itu mustahil bagi manusia biasa mampu mengangkat pohon besar dan mengingsung kelotok melewati ongkong seorang diri. Sedikit info, ongkong itu seperti anak air terjun yang terbuat dari susunan batu yang terbentuk secara alami. Tingginya pun lumayan beragam, mulai dari setengah meter hingga 4 meter lebih. Dia akan muncul bila air surut atau saat kemarau, dan kiham ini lebih kecil lagi dari ongkong. Untuk tingginya setengah meter masih bisa dilewati oleh pengemudi yang benar-benar lihai. Dan kalau tingginya sudah hampir 1 meter lebih, itu harus diinsung atau diangkat kelotoknya. Tentu akan sangat sulit karena batu-batu ongkong itu licin. Salah menginjak saja, kaki kita bisa patah. Selain membantu mengobati penyakit orang, Robert juga bekerja membuat kelotok untuk dijual pada orang yang memesan. Kelotok buatan Robert sangat terkenal karena bagus dan terbuat dari kayu-kayu pilihan. Seperti hari itu, Robert pergi ke hutan hilir untuk mencari pohon yang sesuai untuk kelotok yang akan ia buat. Berbekal balayung, parang, dan 1 kenceng nasi, Robert pun berangkat. Setelah 3 jam berjalan, Robert akhirnya berhasil menemukan pohon dengan kualitas yang sangat bagus. Sebelum Robert menebang pohon itu, terlebih dulu ia menepuk-nepuk pohon tersebut sebanyak 3 kali. Dan bila tak ada respon, barulah ia akan menebangnya. Berarti pohon itu aman dan tidak berpenghuni. Tak butuh waktu lama pohon itu tumbang. Robert tanpa parang mematahkan ranting-ranting pohon tersebut hingga bersih. Dan mulai hari itu juga ia mengerjakan pembuatan kelotok di sana. Tempat itu cukup jauh dari sungai. Bahkan untuk menuju ke lokasi itu Robert harus berjalan kaki selama 3 jam setiap harinya. Pernah suatu hari, lantai kelotok yang dibuatnya hendak dicuri oleh beberapa orang pemburu, dan ketahuan ketika mereka berpapasan langsung dengan Robert. "Kembalikan barang itu," ujar Robert yang tentu mengenali hasil karya tangannya. Tapi orang-orang itu tak bersedia mengembalikannya. Dan hal itu membuat Robert akhirnya mau tak mau menghajar mereka semua. Dan dengan santai ia berjalan sambil mengangkat bangu yang berat itu di atas kepala menuju ke tempat pembuatan kelotoknya. Dan ketika tiba hari di mana ia akan membawa kelotok buatannya ke desa, Robert lagi-lagi menggunakan ilmu gancangnya untuk membawa kelotok tersebut ke sungai yang nantinya akan ditarik menuju desa. Robert tidak kesulitan sedikit pun membawa kelotok besar itu. Ia bahkan terlihat seperti tanpa beban. Air sungai bergelombang ketika kelotok itu diceburkan ke sungai. Robert tampak puas dengan hasil pekerjaan tangannya. "Tinggal dipasangi mesin, selesai," gumam Robert. Serah terima uang harga kelotok itu dibayarkan langsung oleh si pembeli. Dengan senyum cerah Robert membawa uang itu pulang ke rumahnya. Meski tak banyak untung, namun Robert tetap senang melakukan pekerjaan itu. Malam itu Robert duduk di teras rumahnya dengan ditemani secangkir kopi panas dan kue kering.
Sedari sore tadi, ia sudah melihat adanya tanda-tanda akan kehadiran tamu yang tak diundang ke rumahnya. Entah siapa yang akan datang, ia pun tak mengenal mereka. Benar saja sekitar pukul 9 malam, sorotan cahaya yang berasal dari senter di tangan salah seorang yang datang mendekat ke arah rumahnya terlihat diarahkan ke sana kemari seakan memastikan keamanan tempat itu. "Permisi," ucap salah seorang yang berperawakan tinggi dan tegap dengan wajah yang sangar dan menakutkan. "Silahkan masuk," ujar Robert mempersilahkan tamu-tamunya itu untuk masuk dalam rumah. Beberapa saat setelah orang-orang itu berada dalam rumah Robert, mereka pun mulai membuka percakapan. "Ini benar tempat tinggal Amang Amuk?" tanya lelaki yang berperawakan tinggi tersebut bertanya kepada Robert. "Iya betul, tapi ayah saya sudah meninggal." Mendengar jawaban Robert, ketiga lelaki itu saling pandang. Raut wajahnya seperti kebingungan dan tak menyangka. "Memangnya ada keperluan apa kalian mencari ayahku?" tanya Robert. "Kau bisa menyantet seseorang?" ujar si lelaki berwajah sangar balik bertanya. Robert tersenyum kecut. Lalu ia berkata, "Kalian mau mencobanya?" "Tidak, jangan seperti itu. Aku hanya bertanya. Dan kalau memang kau bisa, aku ingin kau menyantet pesaingku. Karena dia, aku terancam tidak naik pangkat," ujar si lelaki berwajah sangar yang memperkenalkan dirinya bernama Agung. "Kau ingin santet yang seperti apa? Langsung mati atau dibuat tersiksa? Kalau yang langsung mati, aku membuka harganya cukup tinggi, dan untuk yang menyiksa dengan penyakit, harganya jauh lebih murah. Tapi untuk yang murah, risikonya kau tanggung sendiri ya, karena dalam prosesnya itu bisa saja korban berobat dan penyakit itu dikembalikan pada si pengirim. Dan aku lepas tangan kalau yang begini," ujar Robert. "Berapapun harga yang harus kubayar, aku akan bayar, asal dia bisa mati malam ini juga," ujar Agung dengan mantap. Robert tertawa mendengar jawaban Agung. Mata lelaki itu sedikit pun tak menunjukkan percikan api dendam. Robert tahu ini murni karena persaingan, bukan berdasarkan dendam. "Kau mau menuntaskannya malam ini? Apa kau sudah tahu apa saja yang kubutuhkan untuk menyantet seseorang?" "Hah?" tanya Robert. "Aku sudah membawa baju bekas pakaiannya, rambut, potongan kuku, foto dan nama lengkap beserta tanggal lahir, juga nama kedua orang tuanya," jawab Agung membuat Robert tercengang. Ia tersenyum lebar. Robert sangat menyukai orang yang bernafsu seperti ini. "Kau rupanya sudah menyiapkan semuanya sebelum kemari. Bagus. Ya, apa bisa langsung diproses?" tanya Agung terdengar tak sabar lagi. Robert mengangguk. Kebetulan sekali malam ini adalah malam yang tepat untuk melepas santet. Robert mengajak Agung untuk masuk dalam sebuah kamar yang selalu terkunci rapat. Kamar itu berdinding kain hitam. Kain hitam ini biasanya untuk menutup pandangan musuh agar tak bisa melihat siapa pengirimnya. Agung mengedarkan pandangannya ke seluruh isi kamar tersebut, hingga pandangannya terhenti pada sebuah wadah yang berisi banyak foto-foto orang. Di sini tak dijelaskan seperti apa cara dan mantra yang diucapkan karena terlalu sensitif. Jadi kita skip aja bagian itu ya. Sejak tadi Robert tampak sedikit kewalahan karena rupanya korban yang akan disantet itu adalah seorang yang rajin beribadah. Sehingga santet yang dikirimkan tak bisa tembus saat orang itu masih berada di atas sajadah. Bahkan benda yang menjadi perantara santet itu saja sampai berhamburan. Akhirnya Robert berhenti sebentar untuk beristirahat, seraya menunggu celah yang pas untuk melanjutkan serangan. "Berat," ujar Robert. "Tapi masih ada kesempatan kan?" tanya Agung. "Mungkin. Jadi kita tunggu sampai waktu beribadahnya selesai." Robert membenarkan lagi barang-barangnya yang berhamburan. Memang sebelum ini dia juga pernah mengalami hal yang serupa ketika diminta menyantet seseorang wanita yang merupakan guru ngaji sekaligus perias pengantin di sebuah desa.
Hampir setiap saat orang yang ditargetkan itu tidak lepas dari air wudhu dan ibadah, sehingga sangat sulit mencari celah untuk melancarkan santet. Dan andai target tak dimata-matai setiap saat oleh Robert, pasti hingga saat ini dia tak akan pernah terkena serangan santet. Tapi naasnya korban berhasil diserang ketika ada sedikit celah yang terbuka. Sementara di rumah korban masih melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Bahkan makan malam pun korban belum sempat. Sepertinya korban ini sudah merasakan perasaan yang tak enak, sehingga ia memutuskan untuk mengaji selama beberapa jam lamanya. Ini menurut kisah dari Agung yang diberitahu oleh pihak keluarga korban, karena sebenarnya si Agung ini sangat akrab atau dekat dengan korban dan keluarganya. Bisa dibilang memiliki hubungan seperti kawan ataupun sahabat baik. Menjelang pukul 12 malam, Robert mulai beraksi lagi. Dan kali ini masih kesulitan karena dalam pandangannya korban tidak terlihat sama sekali. Mungkin sebelum tidur beliau sudah membaca doa terlebih dahulu, sehingga mau tak mau Robert terpaksa harus membuat umpan terlebih dahulu, yakni menjadikan salah satu anggota keluarga korban sakit agar menimbulkan kepanikan pada korban sehingga ia lupa untuk berdoa. Tapi rupanya rencana Robert itu tak berjalan mulus, karena bahkan di saat keadaan panik, korban tak henti-hentinya menyebut nama Allah dan setiap doanya. Tapi akhirnya entah bagaimana munculnya celah itu membuat Robert berhasil melancarkan serangan pada korbannya. Menurut kesaksian keluarga korban yang menceritakan detail kejadian pada Agung, pertama korban terjatuh lalu tubuhnya menggelepar-gelepar seperti kesakitan. Dan perlahan-lahan bagian tubuhnya sampai bibirnya mulai membiru. Urat-urat di tubuhnya seperti terputus dan membengkak atau menggelembung. Saat itu keluarga korban benar-benar dibuat kalang kabut. Terlebih apa yang terjadi pada si korban ini sangat aneh dan tak masuk akal. Apalagi sebelumnya korban sama sekali tak memiliki riwayat penyakit apapun. Salah satu anggota keluarga korban memutuskan untuk memanggil mantri yang berada sekitar 3 kilometeran dari rumah korban. Namun tak sempat mantri itu datang, korban telah menghembuskan nafas terakhirnya. Robert menarik nafas panjang. Semuanya sudah tuntas. Orang yang kau benci sudah mati, ujar Robert bergetar. Agung tersenyum puas mendengar perkataan Robert. Tapi sisanya akan aku bayarkan 2 atau 3 hari lagi ya. Aku pasti akan datang, ujar Agung. Robert mengangguk. Berkali-kali ia menghela nafas panjang. Entah mengapa hatinya mulai merasakan kasihan. 2 bulan berlalu, hari itu Agung kembali mendatangi kediaman Robert. Ia meminta Robert untuk menyingkirkan atasannya yang tak ia sukai. Aku sudah berhenti dari semua itu. Sekarang aku hanya bisa mengobati, ujar Robert sambil mengelus kepala anjing hitamnya. Hah? Tapi bukannya 2 bulan yang lalu kau masih bisa membantuku? Kenapa sekarang tiba-tiba tak bisa? Kalau memang masalah harganya, aku akan membayar 2 kali lipat dari sebelumnya. Kau tenang saja. Robert tersenyum sinis. Kubilang, aku sudah berhenti melayani permintaan santet menyantet. Sekarang aku hanya bisa mengobati. Dan berapapun kau akan membayarku, uangmu itu tak akan mampu merusak pendirianku, ujar Robert. Agung menatap Robert dengan tatapan gusar. Namun ia tak berani mengatakan apa-apa atas penolakan Robert itu. Lelaki berwajah sangar tersebut lantas pergi meninggalkan rumah Robert tanpa permisi. Dan sejak saat itu, Robert benar-benar berhenti menggunakan ilmu santetnya walau disuruh dengan imbalan uang yang sangat banyak. Dulu aku melakukan semua itu demi uang, dan kini aku menghentikan semua itu atas dasar kemanusiaan, ujar Robert mengakhiri cerita. Dan ketika usianya menginjak 30 tahun, Robert kembali merasakan cinta terhadap wanita yang bernama Jumiah. Meskipun keluarga wanita itu memberikan lampu hijau kepadanya, tetap saja Robert harus mempertimbangkan segalanya tentang hubungan mereka. Karena bukan hanya tentang masa lalu Robert yang kelam,
dan suatu saat mungkin bisa berdampak buruk terhadap orang yang dicintai. Tapi Robert juga tak ingin meninggalkan Tuhannya karena wanita yang ia cintai. Dan Robert juga tak ingin mengambil Jumiah dari Tuhannya. Akhirnya setelah pertimbangan panjangnya, Robert mendatangi keluarga kakek Jan untuk menjelaskan tentang ucapan yang pernah ia katakan sewaktu keluarga kakek Jan hendak pulang dari kampung halamannya dulu. Aku menghargai keputusanmu, Bet, dan aku salut dengan apa yang kau katakan. Meskipun sebenarnya aku kecewa karena sudah terlanjur mengharapkanmu menjadi menantuku, ujar kakek Jan. Robert tertawa. Bapak tak seharusnya kecewa, Pak. Karena saya yakin Mia pasti akan mendapatkan suami yang lebih baik, paham agama, dan bisa terus menuntunnya di jalan yang baik, kata Robert dengan bibir tersenyum. Kehadiranmu pasti akan selalu kuimpikan, ketiadaanmu di sisiku akan selalu menabur rindu yang entah sampai kapan akan aku tahan, ucap Mia ketika Robert akan pergi. Dan selesai. Itulah sedikit cerita yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video di channel ini. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.